Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan untuk yang kemarin. Jadi untuk yang kemarin kita sudah sampai di nomor 21, yaitu terkait dengan TKA. Ya, langsung saja ya. Untuk nomor 21. Jadi nomor 21 ini mengenai transformasi. Transformasi itu seperti kita ketahui ada 4 jenis. Untuk yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Terus yang kedua ada rotasi, ada refleksi, pencerminan, dan yang terakhir ada dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Oke, untuk yang pertama, dirotasikan berlawan arah jarum jam dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Bayangan dari A aksen adalah -3,2. Kira-kira benar atau salah? Ya, yang mana kira-kira? Ya, silakan. Jadi, rotasi 90 derajat itu tulisannya berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam itu artinya apa? Sudutnya adalah positif. Ya, kalau dia X, Y, kita rotasikan sebesar 90 derajat, berarti dia positif, maka bayangannya atau A aksen itu adalah -Y, X. Jadi, kalau titik A tersebut 2,3, maka bayangannya adalah -3,2. Jadi, untuk yang nomor satu itu benar. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab ya. Yang kedua, pencerminan terhadap suku X bayangannya adalah -2,3. Kita lihat pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau ada A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah posisi Y. Menjadi A aksen adalah X, min Y.
ya, X koma min Y. Berarti kalau di sana A 2,3, hasil pencerminannya itu A aksen adalah 2, minus 3. Untuk yang nomor 2 itu salah. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu dilatasi. Jadi dilatasi itu perbesaran atau perkecilan. Tinggal diapakan? Tinggal dikali saja. Jadi kalau misalkan di situ ada A, X, Y didilatasi O, K, maka bayangannya adalah KX, K, Y. Jadi kalau misalkan titiknya A itu 2,3 didilatasi faktor skalanya O, pusatnya O, faktor skalanya adalah minus 4, maka A aksen adalah 2 kali min 4 adalah minus 8, 3 kali min 4 adalah minus 12. Jadi yang nomor 3 benar. Yang keempat itu translasi atau pergeseran. Tinggal dijumlah aja ya. Jadi titiknya A 2,3 ditranslasi sejauh -1,4, maka bayangannya adalah A aksen adalah 2 ditambah -1 adalah 1, 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi yang keempat salah. Jadi benar yang dikatakan salah satu teman kalian, itu jawabannya 1 dan 3. Silakan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, nomor 22. 22 merupakan gabungan antara itu ada trapesium sama belah ketupat, ya. Di mana trapesium dan belah ketupat ini dihubungkan sedemikian hingga menjadi dua bangun. Nah, dua bangun tersebut digabung seperti pada gambar ya. Diketahui AF adalah 16, OB sama dengan 6. Jadi kita kasih oretan aja biar enak. Ini 6, AF 16. Berarti di sini 8, sini 8. Ya. Terus ada FD. FD-nya 25. BC-nya 13. Terus keliling gabungan bangun datar tersebut. Nah, karena kita mencari keliling, maka kita cari semua yang ada di pinggir. Jadi itu yang kita jumlah. Yuk, yang sudah punya jawaban bisa di-share. Kita hanya menggunakan teori Pitagoras atau triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras yang kita gunakan itu ya, oke. 3 orang yang ngirim jawaban itu jawabannya sama. Nah, jadi kalian memilih jawaban yang C. Ya, kita coba ya.
Jadi triple Pythagoras yang kita gunakan itu kan ada 3, 4, 5 dan kelipatannya. Berarti 6, 8, 10. Sudah ketemu 10, kita masukkan di sini ya, di gambar ya. Berarti ini 10, AB-nya 10, AG-nya juga sama 10 karena belah ketupat. Di sini GF-nya juga 10, FB itu 10 ya. Tapi FB tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah CD yaitu 10. Sudah lengkap, tinggal dijumlah aja. Keliling sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 terus tambah 25 tambah 10 tambah 13. 55 ditambah 23 adalah 78. Ya, semua jawaban yang kalian kirim itu benar. Silakan dicermati. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Yuk, nomor 23. Silakan. Ya, yang punya jawaban silakan. Luas daerah yang diarsir. Jadi, di sini kita ada gambar segitiga ya, gambar segitiga terus dipotong oleh eh, bagian lingkaran. Oke, kebetulan menjawab. Oke, ya. Yuk langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi kira-kira segitiga ini itu segitiga apa? Apakah dia segitiga siku-siku atau bukan? Ya, kalau dia segitiga siku-siku maka berlaku apa? Rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Di sini di bagian pojok bawah itu ada tanda siku, ya, seperti yang pada pen warna ungu. Berarti di sini berlaku luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 21, tingginya 28. Coret-coret 14.
21 kali 14. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kita lihat lingkaran yang terbentuk itu ada berapa bagian. Itu yang utama. Ya, kira-kira ada berapa bagian itu? Kalau yang di sekitar siku-siku itu sudah jelas, yaitu berapa derajat? 90 derajat atau seperempat luas lingkaran. Ya, jadi yang ini, yang ini itu seperempat lingkaran. Kok setengah? Nah, terus sisanya ini bagaimana? Nah, ini kalau kita gabung, itu juga seperempat lingkaran atau 90 derajat ya. Kita tahu sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan ketiga sudut ini akan membentuk 180 derajat atau setengah luas lingkaran. Jadi ini kalau kita gabung itu tidak lain ada luas setengah lingkaran yaitu setengah dikali pi r pangkat 2 atau setengah dikali 22/7. R-nya berapa? Nah, kalau kita lihat ini 21 berarti R-nya itu ada sepertiganya atau R-nya adalah 7. 7 kuadrat ya atau 7 kali 7. Coret-coret, coret-coret 11. 11 dikali 7 adalah 77. Sehingga luas total itu 294 ditambah 77 atau berapa itu? Kok ditambah? Maaf ya, dikurangi harusnya. 294 dikurangi 77 atau 217. Jadi jawabannya yang C. Oke, jawaban betulan benar ya. Silakan dicermati dulu sebelum kita lanjut untuk soal yang nomor 24. Oke, nomor 24. Perhatikan gambar jaring-jaring bangun ruang sisi datar berikut. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Yuk, silakan. Kira-kira nomor 24 ini mana yang benar dan mana yang salah. Kita kasih waktu 1 menit ya. Oke, satu orang, dua orang sudah menjawab.
Tiga orang menjawab. Oke, tiga-tiganya jawabannya sama. Sekedar informasi untuk kalian yang terbaru dari TKA bahwasanya untuk TKA nanti itu merupakan gabungan dari TKA plus ANBK. Jadi untuk kalian yang sudah pernah ikut ANBK, terutama di kelas 8, insya Allah sudah tidak asing. Karena untuk pelaksanaan TKA besok itu pertama kalian melakukan TKA, setelah TKA kalian melakukan survei lingkungan belajar atau mengisi survei seperti saat dulu kalian melaksanakan ANBK. Oke, nomor 24 untuk yang pertama. Gambar satu itu seperti huruf U. Kalau kita satukan, dia tidak membentuk bangun. Atau kalau disatukan itu akan membentuk eh, sebuah bangun tetapi tidak utuh. Ya, jadi untuk yang sisi ini, kalau kita satukan, itu kan sudah membentuk apa bagian pinggir misalkan kubus ya. Tetapi sisi yang atas itu akan sama-sama berada di bagian alas. Atau kalau nomor satu ini terpaksa kita gabung, maka gambarnya adalah kubus tanpa tutup. Ya, ini nomor satu ini kubus tanpa tutup dengan alas yang double. Maka nomor satu jawabannya salah. Kita cek nomor dua. Gambar nomor dua adalah jaring-jaring prisma segi tujuh. Nah, kita cek. Yang jelas, nomor dua itu ada alas, ada tutup atau atap. Sekarang tinggal lihat segi tujuh, maka sisinya ada tujuh. Ya, tinggal kita cek sisinya aja. Apakah antara sisi dengan apa yang di pinggir itu jumlahnya tujuh? Kita cek ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, untuk sisi yang di sebelah yang mengelilingi itu ada tujuh. Sekarang kita cek yang bagian sini, lingkaran. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti karena sama, jawabannya benar. Untuk yang gambar yang ketiga merupakan jaring-jaring dari limas. Tetapi kita cek lagi apakah benar dia segi 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada 6 sisi yang mengelilingi. Berarti dia benar 5 segi 6. Ya, nomor 24. Silakan dicermati dulu untuk nomor 24 sebelum kita lanjut ke nomor 25. Oke, nomor 25. Ayo silakan dicoba dulu. Sebuah gambar bangun ruang gabungan berikut, maka volume bangun tersebut. Yuk, silakan dicoba dulu, kira-kira 1 menit.
Ya, satu orang yang sudah mengirim. Oke, ada tambahan dua orang yang mengirim. Nah, jawabannya ketiga-tiganya sama, yaitu jawabannya apa kira-kira? Jawabannya yang C. Ya, sekarang kita coba apakah benar jawaban kalian. Oke, yang pertama adalah kita identifikasi dulu apakah benar bangunnya adalah balok dan limas. Ya, dari gambar kita bisa menyebutkan bahwasanya dia balok karena apa? Ada ukuran 24 untuk AB, AD-nya 15 dan DH-nya 10. Berarti dia balok dengan ukuran 24 kali 15 kali 10. Sehingga untuk mencari volumenya, nah, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau 24 kali 15 kali 10. Ya, biasanya kalau kita mengalihkan seperti ini itu agak panjang, tetapi kita bisa edit ya. Editnya di sini. 24 itu kan 12 kali 2 kali 15 kali 10. Ini 30, 300 kali 12. Ya, 3 kali 12 adalah 36, berarti 3600. Itu cara eh, mengicir, bagaimana cara kita mengicir tanpa perkalian bersusun. Ya, setelah ketemu volume balok, sekarang kita fokus untuk mencari volume yang ada di atasnya, yaitu gambar limas. Kita tahu untuk volume limas bagaimana volume limas? Oke, benar ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga luas alasnya berarti sama dengan luas ABCD, ya, atau 24 dikali 15. Untuk tingginya itu kan diketahui TK. Ya, TK-nya sudah diketahui, yaitu setinggi 22 cm. Padahal yang kita inginkan adalah TO. TO tidak lain adalah TK dikurangi OK. TK-nya adalah 22, OK-nya itu tidak lain adalah tinggi dari balok atau 10. Sehingga ketemu 12. Nah, TO ketemu 12 dimasukkan ke sini. Sepertiga dikali 24 adalah 8. 8 kali 15 kali 12. Kita tulis ulang. 8 kali 15 kali 12. Ya. 15 dikali 12 itu adalah berapa? 300 ya. 180
dengan 8. 144 ditambahin 01. Jadi 8 dikali 15 dikali 12 tidak lain adalah 1440. Jadi kalau kita cari volume total, tidak lain adalah 3600 ditambah 1440 atau 5040 sentimeter pangkat 3. Jadi jawaban tiga orang yang sudah kirim itu jawabannya benar. Silakan dicermati dulu, barangkali nanti ada yang salah hitung, bisa dikonfirmasi. Oke, nomor 26. 26. Sebuah tempat penampungan minyak berbentuk bola dengan diameter 21 meter terisi penuh oleh minyak. Seluruh minyak tersebut akan didistribusikan ke tempat-tempat penjualan menggunakan truk tangki. Setiap truk tangki memiliki tabung dengan panjang jari-jari 1,5 meter dan panjang tangki 7 meter. Berapakah jumlah truk tangki yang diperlukan untuk mengangkut seluruh minyak tersebut hingga habis? Nah, konsepnya nanti adalah pembagian volume volume minyak yang ada di dalam bola dengan volume minyak yang ada di dalam tangki. Itu teknisnya. Yuk silakan dicoba. Saya tunggu 1 menit. Oke, ada satu orang yang sudah ngirim jawaban.
Ini dua orang ya. Oke, kita bahas. Jadi yang pertama yang perlu kita cari adalah apa? Volume bola ya. Volume bola di sini diameternya 21 meter. Volume bola itu tidak lain adalah 4/3 pi r pangkat 3. Ya, 4/3 karena 21 maka kita gunakan pi adalah 22/7. Kalau diameter 21 berarti untuk R atau jari-jari itu 21/2. Jadi di sini kita tulis 21/2 dikali 21/2 dikali 21/2. Nah, kita inginnya menggunakan angka yang bulat karena nanti bisa kita coret ya. 2 dengan 22 itu 11. 2 kali 2 4 dengan ini 1 ya. 73 itu 21 dengan sini 21. Berarti volume yang tersisa itu ada 11 dikali 21 kali 21. Sudah, biarkan seperti ini karena kita nanti akan menghitung pembagiannya. Untuk yang kedua yaitu volume tabung. Volume tabung tidak lain adalah saya hitung sebelah sini ya. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah luas dari tangki. Alas tangki tadi jari-jarinya 1,5 meter. Berarti di sini luas alas itu pi r kuadrat kali T atau 22/7 dikali 1,5 dikali 1,5 kali T itu panjang tangki 7 meter. Coret-coret. Nah, terus di sini 22 dikali 1,5 dikali 1,5. Ya, kita sudah ketemu untuk volume tabung atau bisa kita tuliskan di sebelah sini ya. Jadi perbandingan atau banyaknya truk yang dibutuhkan itu volume bola dibagi dengan volume tabung. 11 dikali 21 kali 21 dibagi dengan 22 dikali 1,5 dikali 1,5. Kita main coret ya. Coret-coret ini 2. 2 dengan 1,5 adalah 3. Jadi ini kalau kita coret di sini 7. 7 dikali 21 dibagi 1,5. Atau banyaknya truk tidak lain adalah 7 dikali 21 adalah 147 ya dibagi 1,5 atau dibagi 3/2 atau 147 dikali 2/3 ya ini bisa kita coret 147 dibagi 3 itu adalah 40 berapa? 49 ya kali 2 tidak lain adalah 98 truk atau yang C.
Oke, tiga orang yang sudah menjawab, itu jawabannya semuanya benar, ya, yaitu jawaban C. Oke, yuk nomor 27. Silakan, kita kasih waktu 1 menit. Oke, satu orang sudah menjawab. Ya, satu orang sudah menjawab ya. Oke, jawabannya, jawabannya yang A. Ya, kita langsung ke jawaban. Jadi di gambar tersebut itu merupakan gambar dari statistika penjualan gula pasir merek A dan B, di mana untuk yang warna biru adalah merek A dan untuk yang warna oranye adalah merek B. Selisih rata-rata hasil penjualan selama 5 hari antara gula pasir merek A dan merek B di toko sembako laris manis. Jadi ada kata-kata selisih rata-rata, berarti kita mencari rata-rata dari merek gula merek A, terus kita cari juga rata-rata dari gula merek B, lalu kita ambil selisihnya. Ya, jadi untuk yang merek gula A, rata-rata kita tandai dengan X bar, di mana jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi hari Senin itu ada 45, terus hari Selasa ada 40, hari Rabu ada 50, hari Kamis ada 35, hari Jumat ada 60. Nah, kita bagi dengan 5, ya. Sehingga didapatkan untuk yang gula merek A itu jumlahnya 45 ditambah 40 adalah 85, ditambah 50 adalah 135, ditambah 35 adalah 170, ditambah 60 adalah 230, dibagi 5. 230 bagi 5 adalah 46. Jadi rata-rata untuk merek A itu 46. Sekarang untuk merek B caranya sama, ya. Untuk merek B di hari Senin ada 30, Selasa 55, Rabu
Berapa Rabu ini? 45, Kamis 40, Jumat 50 dibagi 5. Ya, 30 ditambah 55 adalah 85, ditambah 45 adalah 130, 130 ditambah 40 adalah 170, ditambah 50 adalah 220 dibagi 5 adalah berapa? 220 bagi 5 yaitu 44 kilo ya. Jadi selisihnya berarti 46 kilo dikurangi 44 kilogram atau 2 kilogram. Jadi jawabannya yang A, benar. Ini yang sudah menjawab ternyata jawabannya juga sama yaitu A. Oke, silakan dicermati sebelum kita masuk ke nomor 28. Ya, silakan nomor 28. Oke, nomor 28 kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 28 adalah tabel tinggi badan siswa. Jadi ada median, ada modus, ada rata-rata. Nah, di mana untuk median itu adalah nilai tengah. Kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Ya, kalau rata-rata seperti yang di nomor 27 tadi. Oke, satu orang sudah menjawab. Oke, dua orang sudah menjawab dan jawabannya sama. Oke, satu lagi yang sudah menjawab dan jawabannya sama. Yuk kita cek bareng-bareng. Nomor 28. Untuk yang pertama itu adalah nilai median, berarti nilai tengah.
Nah, maka yang perlu kita cek adalah frekuensi. Ya, di bagian frekuensi itu ada berapa jumlahnya. Itu untuk melihat nilai tengah. Kita cek dulu ya frekuensinya ya. Satu tambah 3 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 4 adalah 14. Jadi 10 tambah 4 14 tambah 3 17 tambah 2 berapa? 19 tambah 1 20. Berarti untuk median. Jadi yang pertama itu letak median. Tidak lain adalah banyak data. N plus 1 bagi 2. Atau 20 plus 1 bagi 2 adalah 10,5. Berarti data ke 10,5 itu dicek. Ya, 1 3 dan 6 ini 10. Berarti 10,5 ada di sini. Antara 155 dan 158. Ya, jadi mediannya ada di sini. Median tidak lain adalah 155 ditambah 158 dibagi 2. Di, dari sana kita ketahui bahwasannya mediannya adalah 156,5. Jadi untuk yang pertama itu nilainya salah. Kita cek yang kedua. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau dilihat dari frekuensi, nilai yang paling sering muncul adalah ini ya, modus atau modusnya adalah 155 cm. Betul. Yang nomor tiga, nilai rata-rata adalah 159. Kita cek rata-rata nomor tiga ya. Berarti tinggal dikalikan aja ya. 152 kali 1 ditambah 154 kali 3 ditambah 155 kali 6 ditambah 158 kali 4 ditambah 160 kali 3 ditambah 161 kali 2 ditambah 162 kali 1 dibagi tadi banyaknya data adalah 20. Nah, ini kita hitung semua ya. Kalau kita hitung itu ternyata setelah kita bagi, nah ini nilainya nggak pas ya. Atau mau kita hitung bareng-bareng. Jadi 152 ditambah 154 kali 3 ditambah 155 kali 6 ditambah 158 kali 4 terus ditambah 160 kali 3 ditambah 161 kali 2 ditambah 162 kali 1 ya. Itu kalau kita bagi dengan 20 tidak lain adalah 157 ya. Jadi untuk yang nomor 3 itu nilainya salah. Untuk yang nomor 4, banyak siswa memiliki tinggi badan di atas rata-rata adalah 10 orang. Tadi di sini 157 berarti kita hitung untuk jawaban nomor 4 itu kita hitung mulai dari 158 yaitu sebanyak 4, 160 ada 3, terus 161 ada 2, 162 ada 1. Kalau kita jumlah semua ada 10
orang. Ya, jadi jawabannya nomor 4. Nah, beberapa orang yang sudah chat itu jawabannya semuanya benar. Ya, silakan dicermati dulu sebelum kita lanjutkan ke nomor 29. Oke, nomor 29 ini merupakan peluang di mana yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Yuk, silakan dicoba. Kita kasih waktu 1 menit. Oke, ada satu orang yang sudah menjawab. Oke, dua orang sudah menjawab. Oke, 1 menit sudah terlewati. Nomor 29. Perhatikan gambar dadu berikut. Jadi, dadu tersebut yang terlihat adalah ada mata satu, terus mata tiga, dan mata 6. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar undi sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Lebih dari 4 itu berarti hanya mata dadu 5 dan mata dadu 6. Ya, jadi mata 5 dan mata 6. Padahal kita tahu untuk NS dadu jumlah semua matanya adalah 6. Sehingga peluang adalah NA dibagi NS. 2 dibagi 6 atau 1/3. Jadi jawaban kalian itu benar di angka 1/3. Oke, ya kita masuk ke nomor 30. Yuk silakan dicoba nomor 30. Kita kasih waktu 1 menit.
Ayo, kira-kira nomor 30, yang mana jawabannya? Oke, satu orang yang sudah menjawab. Oke, dua orang sudah menjawab. Ya, dua orang ya sudah menjawab ya. Dan jawabannya ternyata berbeda. Kira-kira yang mana ini? Yang satu menjawab C, yang satu menjawab D. Dua orang menjawab C dan satu orang menjawab D. Ya, kira-kira yang mana? Kita cek bareng-bareng. Jadi nomor 30, seorang peternak memiliki 4 buah mesin penetas telur dengan kapasitas dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Data hasil penetasan dari keempat mesin tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi untuk mesin alfa itu jumlah telur yang diisi 40, jumlah yang menetas 34, untuk beta 20 dan 16, untuk gamma itu jumlah telurnya 50, yang menetas 44, kalau delta 80 dan 60. Mesin penetas memiliki kualitas paling baik dan efektif tinggi adalah. Jadi kita harus melihat proporsinya ya. Untuk yang pertama itu mesin alfa 40 dibanding 34. Kalau kita bandingkan jumlah telur yang menetas adalah, kita bisa menggunakan perbandingan atau kita bisa menggunakan prosentase untuk memilih mana yang memiliki kualitas paling baik dan paling efisien. Untuk mesin alfa berarti ya 34/40 dikali 100%. Ya, kita coret 17/20, coret-coret 5. 17 dikali 5 tidak lain adalah 85%. Ya, untuk yang mesin alfa ini 85%. Untuk yang kedua yaitu mesin beta, berarti 16/20 dikali 100%. Coret-coret 5. 16 dikali 5 adalah 80%. Untuk yang ketiga berarti 44/50 dikali 100%. Ya, coret-coret 2, 88%. Untuk yang keempat, berarti 60/80 dikali 100%. Ya, kita coret 3/4.
Ya, 3/4 kali 100% itu tidak lain adalah 75%. Jadi kalau berdasarkan persentase ini, apa mesin yang paling paling baik dan efektif tidak lain adalah mesin Gamma dengan total telur 50 butir dengan jumlah telur yang ditetaskan adalah 44 butir. Jadi untuk nomor 30 ini jawabannya yang C. Yuk silakan dicermati dulu. Oke, untuk nomor 30 kira-kira ada masalah atau enggak? Oke, kalau tidak ada, akan saya tambah satu soal di sini karena soalnya sudah habis ya. Ntar saya kasih. Gambarnya mirip dengan yang tadi ya. Oke, yang nomor 26 aja. Petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa selama 5 hari berturut-turut. Hasil pendataan disajikan dalam diagram berikut.
Pernyataan yang tepat terkait informasi pada diagram tersebut adalah yang pertama itu ada hari Senin, terus ada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kira-kira untuk yang A, jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Kita cek ya. Kalau pilihan A itu ada ketidaksinkronan di mana untuk dari Senin ke Selasa, Rabu ini jelas naik ya. Senin, Selasa, Rabu itu jelas naik. Ya. Terus ketika Kamis, Jumat itu dia turun. Jadi untuk yang pertama ini salah. Untuk yang kedua, jumlah peminjam buku pada Kamis lebih sedikit daripada Selasa, pada hari Selasa. Ya, kita tahu untuk hari Kamis dia di dalam grafik itu lebih tinggi daripada Selasa. Berarti untuk yang B ini juga salah. Untuk yang C, selisih jumlah pinjam buku antara Senin dan Jumat adalah lebih dari 10 buku. Nah, di sini kita lihat untuk yang hari Senin, Senin itu ada di sini. Ya, 50 masih kurang. Jadi untuk Senin, katakanlah di situ 48 atau 49. Ya, terus untuk yang hari Jumat, Jumat ini kalau kita tarik, nah itu ada pas di angka 40. Berarti kalau kita tanyakan selisih, itu 48 dikurangi 40 sama dengan 8. Jadi untuk yang C ini salah. Kita cek yang D. Hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Ya, benar ya. Hari Rabu tersebut adalah modus. Ya, atau jumlah peminjam tertinggi. Oke, mungkin ini untuk tambahan soal di nomor 31. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Informasi yang terbaru itu terkait TKA untuk kegiatan TKA susulan tidak ada. Jadi kalau misalkan ada trouble itu resikonya ditanggung oleh penumpang kecuali trouble diakibatkan oleh pusat. Sehingga untuk mengatasinya biasanya kita menggunakan antisipasi mulai dari satu menghubungi apa PLN, terus menghubungi apa istilahnya pengelola jaringan dan lain-lain. Harapannya kita nanti maksimal dalam menghadapi TKA. Jangan sampai kita gagal hanya gara-gara perangkat yang kurang mendukung. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan juga semoga kita semua diberi kemudahan dalam menghadapi soal-soal TKA pada umumnya, dan satu lagi untuk kalian yang kebetulan mengikuti tes di MAN atau di sekolah yang lain, sekolah kedinasan yang pembukaan pendaftarannya lebih cepat. Semoga saja apa yang kalian upayakan merupakan hasil terbaik dan kalian diberi kemudahan dalam mencapai cita-cita kalian. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di dalam Zoom meeting.
Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan di hari Selasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti jawabannya saya kirim ya. Oke, Oke, saya akhiri ya, Farah.